Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Rahmatillah dengan NIM 25041460168 pada kelas PI 5. Dan pada video kelima ini saya akan menjelaskan tutorial one sample the test. Nah, untuk tujuannya untuk membandingkan rata-rata data dengan nilai acuan kategori sedang atau cukup dan mengetahui apakah perbedaannya nyata atau kebetulan saja. Nah, di sini kita ke tutorial caranya. Kita klik analis seperti biasa. Kita klik comparison. Lalu pada bagian ini kita klik one sample the test. Sebentar. Nah, pada bagian one sample the test kita masukkan variabel kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 dan KM1 sampai dengan KM4 seperti biasa. Untuk bagian JK-nya kita reset dulu. Jadi kelompok 1 kita masukkan, kelompok 2 kita masukkan, kelompok 3 kita masukkan, kelompok 4 kita masukkan. Oke, sebentar, kelompok 5 juga kita masukkan, KM1 masuk, oke, 2 juga masuk, 3 masuk, dan yang terakhir KM4. Nah, setelah kita masuk semua, kita di sini kita klik pada bagian oke. Oh, sebentar, pada bagian ini guys, pada bagian test value-nya kita klik angka 3 ya. Kita klik angka 3, sebentar. Kita klik angka 3. Nah, lalu setelah itu baru kita klik oke. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya, yaitu ada dua tabel, one sample statistik dan one sample test. Jadi untuk tabel pertama pada kolom means dijelaskan bahwa kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 itu rata-ratanya di 3,03 sampai dengan 3,19. Jadi rata-ratanya di atas 3. Lalu untuk KM1 dan sebentar, KM1 dan KM4 di sini rata-ratanya itu di 278 sampai dengan 293. Berarti rata-ratanya ini di bawah 3 ya, 278 nih sampai 293. Berarti rata-ratanya ini di bawah angka 3. Nah, selanjutnya pada tabel kedua atau one sample test. Oke. Di sini dapat dilihat di bagian kolom sig dua tailored ya, kita lihat teman-teman, dan demand difference. Jadi ini sig dua tailored dan demand difference kita lihat di sini. Kelompok 1 di bagian sig itu di angka 0,063 dan ini dan 0,063 yang dimana ini tuh berarti tidak beda nyata ya, karena rata-ratanya sama 3. Lalu pada bagian kelompok 2 di sini signya ini di 0,005 yang artinya ini tuh beda nyata, rata-ratanya lebih tinggi dari 0,19. Lalu pada bagian KL3 di angka 0,740 yang berarti tidak beda nyata karena rata-ratanya sama 3. Lalu pada bagian kelompok 4 di sini 0,132 yang dimana ini tidak ada beda nyata karena rata-ratanya sama 3. Pada bagian kelompok 5 di sini 0,009 artinya beda nyata karena rata-ratanya lebih tinggi dari 0,17. Nah, jadi kesimpulannya secara umum pengetahuan setara atau lebih tinggi dari standar, dan di sini kondisinya baik ya. Nah, untuk KM1 sebentar, di sini ada KM1 teman-teman. Nah, untuk KM1 di sini ada 0,14 tidak beda nyata ya, rata-ratanya sama 3. Untuk KM2-nya di 0,005 yang artinya beda nyata, rata-rata lebih rendah dari 0,22. Lalu KM3-nya di angka 0,40 ya, tidak beda nyata, rata-ratanya tidak sama 3. Dan KM4-nya di sini di angka 0,223 yang artinya tidak
tidak beda nyata, yang dimana rata-ratanya sama 3. Jadi kesimpulannya sebagian besar keterampilan setara dengan standar, hanya KM 2 yang nyatanya lebih rendah dan perlu ditingkatkan ya. Nah, karena dia ini di 000. Jadi kesimpulan akhirnya dari uji ini, pengetahuannya baik, rata-rata setara atau melebihi standar, keterampilan umumnya cukup, tapi ada indikator yang masih di bawah standar. Nah, dengan demikian sekian penjelasan dari saya pada bagian sampel test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.